ضاقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian UKIM PPG dalam jabatan 2022 tahap 1. Perkenalkan, nama saya Ismail, guru mata pelajaran PAI dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Sungai Limau, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 di LPTK UIN Bukit Tinggi. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan praktek UKIM secara luring di kelas 12 IPA 2 dengan materi berpikir kritis. Berikut ini video pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran ini saya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, ketua kelasnya. Namanya siapa? Siap, gerak. Belum kita belajar main-main, kita udah mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan doa tadi belajar pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebagai rasa nasionalisme kita melakukan lagu kebangsaan yaitu bangsa Indonesia. Kita siapa yang memimpin? Silakan. Jiwanya
يتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العلي العظيم. Baik, sebelum kita melanjutkan acara kita, Pak mengabsen dulu. Agustio Prahesa, Ahmad Fauzi, Aldi Febrianto, Alea Maisara, Akil Faiz, Dendi Aldifa, Dimas Setiawan, Epri Egirialdi, Zira Az-Zahra, Raja Rizki, Gagah Muhammad Farel, Ina Permata Insani, Ilham Oktavianda, Ania Naswa Wiranti, Khalifah Ulujana, Mega Putri Yunita, Nadia Febrianti, Rahmat Irfansyah. Alhamdulillah hadir semuanya. Berikutnya kita masuk kepada materi. Sebelum kita sampaikan materi kita, ada minggu yang lalu siapa yang ingat apa materi yang kita sampaikan? Iya. Iya, memahami ilmu tajwid serta makharijul huruf Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 91. Hari ini kita masuk kepada pelajaran berikutnya dengan materi berpikir kritis. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini indikator capaian kompetensi. Pertama, bagaimana kalian bisa nanti mampu menganalisis makna berpikir kritis. Yang kedua, yaitu bagaimana agar kalian nanti mampu menganalisis bacaan Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 91. Kemudian mampu mengkategorikan hukum tajwid yang ada dalam Quran surah Ali Imran ayat 90 sampai ayat 91. Kemudian mampu menganalisa asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191. Berikutnya adalah menelaah isi kandungan Quran Ali Imran ayat 190 sampai 91. Kemudian menelaah hikmahnya. Hikmah Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 91. Kemudian arti dan manfaat berpikir kritis. Yang terakhir adalah tentang perbedaan di antara sikap kritis dan orang atau ulul albab. Itu indikator capaian kompetensi yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, yang pertama itu tentang makna berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Ya, berpikir kritis ya. Ada dua kata, berpikir satu, kritis satu. Apa itu berpikir? Iya. Berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan menentukan sesuatu.
Ya, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Itu disebut dengan berpikir. Jadi orang yang bisa mempertimbangkan sesuatu, bisa memutuskan sesuatu dengan baik, berarti itulah termasuk orang-orang yang berpikir. Kemudian kritis. Iya, silakan. Iya, orang yang tidak mudah cepat percaya. Dengan apa? Dengan berita, dengan kabar. Apakah itu berita yang kita lihat melalui WA, ya, atau media sosial secara umumnya? Itu kita tidak mudah terpercaya. Kalau kita kadang melihat WA itu bermacam-macam, postingan-postingan di WA bermacam-macam. Kalau kita lihat apakah itu melalui melalui Facebook dan lain sebagainya, kita sebagai orang yang pelajar, yang sudah memiliki atau sudah pernah belajar bagaimana tata cara berpikir kritis, maka kita tidak akan mudah terpengaruh dengan berita-berita yang tidak jelas. Makanya berpikir kritis itu adalah orang yang berpikir secara logis, sistematis, dan objektif. Dia tidak mudah menerima begitu saja berita yang dia dapatkan, cerita yang dia dapatkan, apakah dari mulut orang. Dia tidak langsung begitu percaya dengan hal-hal seperti ini. Sebelum dia memikirkan atau sebelum dia meneliti dengan benar, baru dia bisa mempercayai suatu berita-berita tersebut. Berpikir kritis, kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir kritis. Salah satunya Al-Quran dalam surah Ali Imran yang dibaca oleh teman Anda tadi. Jadi dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ya, dalam ayat ini menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang memiliki pemikiran yang sempurna. Di dalam ayat ini kita artikan, dalam surah ini, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ikhtilafil laili wan nahar, ada pertukaran antara siang dan antara malam. Dan itu la ayatil liulil albab, itu merupakan suatu tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki pemikiran. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkarun. Kalau ditanya siapa mereka orang-orang yang ulul albab, siapa mereka orang-orang yang memiliki pemikiran tersebut? Mereka adalah alladzina yadhkuruna Allah, mereka yang senantiasa ingat sama Allah. Kapan itu? Wa qu'udan, dikala mereka sedang duduk, mereka ingat sama Allah. Dikala junubihim, dikala mereka sedang berbaring, dikala mereka sedang berdiri, mereka senantiasa ingat kepada Allah. Itu adalah orang-orang ulul albab. Sampai dikatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, apakah yang Engkau ciptakan itu tidak sia-sia ya Allah? Apakah yang Engkau ciptakan sia-sia? Tidak. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah,
maka jauhkanlah kami, peliharalah kami, jagalah kami dari azab neraka. Baik, perhatikan video kita putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menganalisa sebuah masalah berdasarkan data yang relevan sehingga kemungkinan untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang terbaik. Manfaat berpikir kritis ialah: pertama, tidak mudah terkena tipu dan tenang menghadapi masalah. Wow, ini bagaimana ya contohnya? Seperti ini teman-teman. Ada kabar terbaru. Betul. Sekarang coba kasih tahu. Nah, ini jadi tadi kita itu melihat pacar kamu boncengan sama cewek. Terus kamu kita gini, iya. Jadi terus kayak gini juga gitu. Ya ampun, aku tuh kelihatan itu kan pacarnya Lia. Ya ampun, saya kira dia udah putus sama kamu kan belum kan ya? Belum. Jadi itu semuanya. Ya Allah, kalau aku jadi kamu tuh gak tak pusing. Aku gak kuat di padu. Putus, sumpah Lia. Aku gak bisa kayak gitu. Kamu tuh harus jadi orang yang tegas. Terus kamu tuh gimana sih? Maaf, ada menit saja. Ada cowok jalan sama cewek. Aku ragu ya. Putus nggak ya? Aku telepon aja dia dulu ah. Halo, Halo, kamu di mana? aku di rumah. Kamu tadi habis jalan sama siapa? Siapa? Gak usah bohong. Tadi itu aku ketemu sama Mbak Ima sama Mbak Mutia. Katanya kamu habis bonceng cewek ya? Cewek yang mana? Gak usah bohong. Tadi kamu bonceng cewek bener nggak? Oh, itu sepupu aku. Kan kemarin aku udah bilang. Oh, jadi itu sepupu kamu? Iya, Sepupu yang kemarin ketemu aku itu? iya. Wah, ya udah. Untung aja aku tadi telepon kamu. Aku udah hampir salah paham sama kamu. Makanya jangan dengerin gosip yang gak jelas. Yaudah. See you. See you. Pendapat Anda dari video tadi? Apa kira-kira Anda bisa mengambil hikmah dari isi video tadi? Ya, tidak mudah percaya dengan omongan orang lain sebelum kita membuktikannya. Kan sudah dibuktikan tadi. Oke, karena sebelum ada bukti-bukti, kita jangan percaya dulu dengan omongan-omongan orang lain. Aneh seperti ini juga ada. Jangan main permen karet, nanti ususnya lengket loh. Jangan makan bijinya, nanti ngebut di perut lo. Ayo ke rumah udah malam, nanti diculik bawa gombel. Benar nggak sih? Yuk berpikir kritis. Ketika kita dewasa, kita tahu cerita tadi sebetulnya tidak logis. Tapi tidak jarang pola pikir yang tidak logis ini terbawa hingga dewasa, sehingga membuat kita percaya pada hal-hal yang sebetulnya masih cuma asumsi. Ini bahaya. Ketika kita tidak punya kemampuan berpikir kritis, kita menjadi orang yang mudah terombang-ambing di tengah banjirnya informasi. Kemudian jadi mudah terprovokasi. Gila, tuh orang gila banget. Dia domba, kelompok gue yang benar. Bahkan kena tipu. 10 juta. Berpikir kritis adalah cara berpikir yang jelas, rasional, terbuka, dan berdasarkan bukti dan fakta atas apa yang kita baca, dengar, atau lihat. Dengan kata lain, membuat penilaian yang masuk akal, dipikirkan secara seksama, dan berdasarkan fakta. Kita berpikir kritis ketika tidak mudah menelan bulat-bulat sebuah pernyataan atau kesimpulan. Punya sikap mempertanyakan yang sehat terhadap pernyataan dan kesimpulan ini. Dan tak kalah penting, punya rasa penasaran dan keinginan mencermati bukti-bukti yang ada untuk memahami sebuah pernyataan atau kesimpulan secara menyeluruh. Pernyataan sensasional banyak bertebaran di sekitar kita. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, dari awal tadi, apa yang bisa kita ambil? Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendapatkan berita, informasi, cerita dari orang dan lain sebagainya. Kalau itu kita telan bulat-bulat, kita terima, apa yang terjadi?
langsung percaya dengan omongan orang tanpa kita memikirkan terlebih dahulu dengan seksama. Itu akibat. Jadi sebagai pelajar, kita sudah belajar tentang masalah berpikir kritis. Apapun nanti informasi, berita-berita, hoax, itu segala macam, maka kita tidak langsung cepat percaya dengan berita-berita tersebut sebelum kita meneliti kebenaran informasi tersebut. Baik. Ada kisah inspirasi. Ini juga tolong dipahami baik-baik ya. Tolong dipahami. Perhatikan baik-baik ya. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai, menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun, ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi merupakan malam kita." Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras, kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya. Namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar." Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan? Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, yang pastinya dengan cara yang berbeda.
Pada waktu John F. Kennedy kalah dalam suatu pemilihan untuk merebutkan kursi calon wakil presiden Amerika pada tahun. Bisa diambil pelajaran dari ekor lalat tadi sebagai bukan lalatnya yang kita lihat ya, tapi bagaimana kerja usahanya tadi. Jadi umpamakan kalau kita seperti itu, ketika contoh kita sekolah punya cita-cita tertentu, tapi cuma hanya satu yang kita tuju dari cita-cita tersebut, tapi kita tidak mau berusaha yang lain. Contohnya setelah tamat dari sekolah ada cita-cita kita. Apa kira-kira cita kita setelah tamat sekolah? Saya nanti tamat sekolah harus masuk di kuliah ini. Ternyata apa yang kita inginkan itu tidak tercapai. Apakah kita mentok sampai di situ, berhenti sampai di situ? Kalau seperti lalat tadi cuma hanya itu yang tuju. Bagaimana harus sampai juga ke situ? Cuma jalan yang satu itu juga dia tempuh. Dia tidak mencari jalan-jalan yang lain. Seandainya kita tidak berhasil cari jalan yang ini, kita cari jalan yang lain. Bagaimana sampai kita menuju keberhasilan? Seekor lalat tadi dia terus menembus kaca, tapi kaca itu tidak bisa ditembus. Ternyata ada ventilasi di atas. Kalau dia lihat terus ke belakang, dia lihat, mungkin dia akan bisa lepas dari rumah tersebut. Tapi karena dia tidak menggunakan pemikiran, memang lalat pada dasarnya tidak punya pikiran. Tapi itu sebagai contoh bagi kita, jangan seperti seekor lalat yang terkurung di dalam rumah, yang dia tidak bisa berpikir kemana dia harus pergi. Cuma hanya satu jalan yang dia tahu. Itu hikmah yang kita ambil dari video tersebut. Oke, selanjutnya itu tentang bagaimana berpikir kritis. Kemudian apa asbabun nuzul dari Quran surah Ali Imran tersebut? Asbabun nuzulnya, sebab-sebab turun Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 91. Kenapa Allah turunkan ayat tersebut? Ada yang bisa jawab? Kenapa Allah menurunkan Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 91? Berarti di situ ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan Allah itu berdasarkan dengan sebab-sebab. Memang tidak semuanya memiliki sebab, tapi hampir semuanya dia memiliki sebab-sebab turunnya ayat. Coba siapa yang bisa jawab? Asbabun nuzul Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 91. Iya, silakan. Asbabun nuzul surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Asbabun nuzul surah Ali Imran ayat surah ketiga ayat 190 sebagaimana diriwayatkan dari Imam Tabrani dan Ibnu Abu Hatim dan dari Ibnu Abbas yang berkata, orang-orang Quraisy datang menemui orang-orang Yahudi dan mereka bertanya, bukti-bukti apakah yang dibawa oleh Nabi Musa kepada tuan-tuan? Mereka menjawab, tongkat dan tangannya yang putih bagi mata yang memandang. Kemudian mereka atau orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Nasrani lalu menanyakan kepada mereka, apa mukjizat Nabi Isa? Mereka menjawab, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, orang yang berpenyakit kusta, bahkan menghidupkan orang yang telah mati. Iya, itu asbabun nuzul. Kemudian itu tentang masalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Sekarang apa hikmahnya kita berpikir kritis? Pada sesuatu itu memiliki hikmah. Setiap sesuatu yang kita lakukan itu ada hikmah. Kenapa kita harus berpikir kritis? Pasti punya hikmah-hikmah tertentu. Apa hikmahnya? Atau kita buat kelompok. Kita buat kelompok cari pertama tentang hikmah berpikir kritis, kemudian kandungan isi Al-Quran
Surah Ali Imran ayat 190 sampai 91. Serta perbedaan antara orang yang bersikap kritis dengan orang-orang yang ulil albab. Oke, berapa kelompok bisa dibuat? 4 kelompok? Bisa? Bisa dibuat? Atau 5 kelompok? Oke, silakan. Tolong. Kursinya dirapatkan. Buat kelompok 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 kelompok lagi. Silakan. Silakan. Ya, didiskusikan ya. Apakah itu manfaat, apakah itu kandungan, juga tentang keterkaitan antara sikap kritis dengan ulul albab. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Ya, ingat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelompok ya, 25. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai? Yang sudah silakan dijawab hasil dari diskusinya. Silakan. Kakak di luar. Ya silakan. Pertama, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut adalah adanya alam semesta ini. Hal ini harus dijadikan sebagai media berpikir oleh umat Islam, sehingga menghasilkan hikmah, manfaat, dan maslahat. Yang kedua, semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertebaran di alam semesta ini hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal sehat dan nurani, sehingga mereka disebut dengan ulil albab. Iya. Lain. Kelompok lain. Ini tadi kelompok 1 sudah menjawab tentang isi kandungan. Berikutnya, berikan judulnya sampai ke dia. Kelompok 5, silakan. Contoh keterkaitan antara sikap kritis dengan orang berakal atau ulil albab. Surat Al-Imran 160 sampai 161. Pertama yaitu orang yang berakal akan bertanya-tanya di dalam dirinya, bagaimana langit bisa berdiri tegak, luas, tanpa tiang, tanpa ada keretakan sedikit pun. Siapakah yang menciptakannya? Nomor 2. Orang yang berakal akan bertanya-tanya tentang bumi ini yang begitu luas, dapat ditinggali, alamnya begitu indah, lautnya bisa dimanfaatkan dan sebagainya. Siapakah yang bisa menciptakan bumi ini? Yaitu dari kecil kelompok saya. Iya, berikutnya. Dari kelompok 2, 3 dan 4. Kelompok 4. Silakan. Ya, silakan menjawab. Ya. Hikmah berpikir kritis. Semakin tertantang untuk melakukan penelitian terhadap fenomena alam yang sering terjadi, sehingga mampu mengungkap lebih banyak makna, faedah, dan manfaat yang terkandung di balik penciptaan alam semesta dan problematika yang muncul. Semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah berupa akal sehat, bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan, dan bersemangat untuk beramal soleh sebagai bekal di akhirat kelak. Berikutnya, kelompok lain menyampaikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 2, silakan. Ya, silakan bacakan hasil dari diskusi Anda. Ya, silakan. Ya. Segala pemikiran tersebut, maka orang berakal akan menyadari bahwa semuanya diciptakan dengan tujuan tidak ada. Manusia termasuk dalam pencipta manusia itu sendiri.
Sehingga dari hasil pemikiran-pemikiran kritis tersebut, maka manusia yang berakal dan menyadari bahwa manusia telah berbuat zalim dengan selalu berbuat dosa. Padahal kita tahu bahwa Allah sebagai pencipta tidak pernah berhenti selalu memberikan kenikmatan, sehingga pada akhirnya kita harus selalu memohon ampunan kepadanya. Iya. Kelompok 3. Terakhir. Silakan hasil dari diskusinya. Setelah berpikir kritis, satu dapat memahami makna-makna yang tersembunyi di balik penciptaan alam semesta dan fenomena yang terjadi. Dua, dapat memanfaatkan alam untuk kepentingan manusia secara optimal. Oke. Itu tadi tentang pemaparan hasil dari diskusi. Ada beberapa judul tentang masalah isi kandungan dari Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 serta hikmah berpikir kritis serta tentang keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri orang yang ulul albab yang sesuai dengan pesan yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Berikutnya dari apa yang telah kita sampaikan tadi tentang berpikir kritis, kira-kira ada pertanyaan? Dari Ananda kira-kira ada pertanyaan dari sejauh pelajaran yang kita sampaikan dari awal? Ada kira-kira pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ada kira-kira saran dari Anda? Saran-sarannya, masukan-masukannya? Atau yang kita sampaikan itu tadi sudah mencukupi? Sudah dipahami? Insyaallah. Serius? Serius. Serius? Serius. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu-ilmu yang sudah kita sampaikan tadi mulai dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Kita sudahi saja pelajaran kita pada kesempatan ini. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.